Keutamaan atau kemuliaan menahan amarah tadi sudah dijelaskan melalui ayat-ayat dan hadis-hadis. Sekarang pernyataan para sahabat ulama salaf. Umar mengatakan barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka dia tidak akan melampiaskan amarahnya. Barang siapa yang takut pada Allah, tidak akan melakukan hal yang dia inginkan. Karena kalau saja hari kiamat tidak ada, ya, maka kita tidak akan menyaksikan. Maksudnya begini, hari akhir kiamat itu ada. Soalnya kalau kiamat itu tidak ada, keadilan tidak bisa tegak. Soalnya di bumi ini orang jahat menangan, orang baik kalahan, orang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia apal Quran, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Oh, kira seneng nyanyi ya. Jadi kalau dunia ini sudah selesai tanpa ada periode episode berikutnya di akhirat, berarti ini tidak adil. Karena apa? Yang benar di penjara, yang salah tertawa. Lah kapan yang benar ini mendapatkan keadilannya dan yang salah ini juga mendapat hukuman? Kok hidup tahu-tahu sudah selesai begitu saja? Jadi tidak adil. Supaya adil, besok ada episode yang kedua, episode yang abadi, ya di akhirat. Tunggale kue kangelan rino wengi ngaji sembahyang ibadah kerja keras ora sugih-sugih, ya. Keri-keri mati terus bang, gak adil. Lah ana wong liya weset kerja ngakali wong sugih, terus mati selesai, tidak ada tindak lanjut. Keadilannya di mana? Supaya adil, buka episode kedua, akhirat. Yang dulu tekun, yang di sini bahagia. Yang dulu malas, di sini jadi sengsara. Untung ada kiamat. Jadi ada akhirat. Harapannya kita kan di sana. Ya, soalnya nek orang mikir nek kono iku kene terus anu le, ora kabeh. Wis ora kayak kabeh gitu. Wangelan terus orang dokter kan gitu. Ilmu saatin bersahar sebentar itu menjadi bisa menolak keburukan yang besar. Ada 3 imam besar kumpul musyawarah batul masalah. Akhirnya 3 orang, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Huzaimah, dan Fudail bin Iyad, 3 basul masail bahas soal zuhud. Akhirnya sepakat rumusan jawabannya, amal paling mulia itu sabar ketika marah, tidak melampiaskan. Memang begini, sabar ketika marah itu macam-macam ya. Jadi kesabaran itu dilihat objeknya. Kamu sabar, tidak makan, tidak ambisi terhadap makanan, tidak ambisi terhadap jabatan, itu namanya istilahnya apa? Zuhud, warok. Lawannya syarah. Syarah itu apa? Jerembok, geleman. Kamu tidak apa? Kamu menahan, bersabar, tidak apa itu? Tidak melakukan hal yang menghindarkan anggota tubuh kita dihindarkan dari perbuatan dosa. Menahan diri hari yang dosa dari yang makruh. Sabar dengan cara menahan diri itu namanya apa?
menahan diri, yang ditahan adalah organ tubuh, itu namanya iffah. Istilahnya beda. Semua itu kategorinya sabar. Jadi sabar itu lihat objeknya. Kalau objeknya ini namanya iffah. Kalau objeknya ini namanya apa tadi? Sebelum apa objeknya ini namanya kitman. Objeknya ini namanya itu. Neng semuanya itu kategorinya sabar. Sabar itu istilahnya masih nahan diri supaya tidak marah, namanya hilmu. Lawannya apa? Lawannya hilmu. Betul. Tuh. Oleh karena itu semua masuk dalam kategori sabar sesuai objeknya, istilahnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan as-sabru nisful iman. Kesabaran itu separuh dari keimanan. Karena kalau diterapkan sabar ini tekan dindi itu tadi. Cuman istilahnya beda, istilah teknisnya beda, tapi ini kategorinya sabar semua. Sehingga cakupan sabar itu luas. Makanya ilmu ini dia artinya apa itu ya? Sebabnya sabar tidak. Ketika dapat musibah ya sabar. Tidak ngersulo, itu namanya sabar. Kalau yang ini mendapat musibah tidak ngersulo, itu memang istilahnya sabar. Sabar paling sering digunakan itu untuk ada musibah. Lawannya sabar menghadapi musibah itu jaza, ngersulo. Jadi lawannya macam-macam. Bahasa operasionalnya beda-beda, lawannya juga beda-beda. Ada syarah, ada ghadab, ada jaza, ada juben. Ya, menahan diri dalam peperangan namanya sajaah, lawannya apa? Juben. Makanya as-sabru nisful iman. Umar, ada orang bilang sama Umar, Umar, kamu itu dari khalifah, belas ora adil. Wah, jadi khalifah apa? Lengserkan saja, turunkan. Ngamuk Umar. Wong apik-apik jadi demo seperti itu, marah. Terlihat wajahnya marah. Terus ada orang lain datang, ya Amirul Mukminin, ala tasma'u anallaha yaqul. Amirul Mukminin, jenengan pun nate krungu ayat niki ya, khudil afwa wa amur bil urfi wa arid anil jahilin. Jenengan itu jadilah pemaaf, perintahkan kebajikan. Kalau ada orang bodoh, abaikan. Sing ngelokno jenengan bodoh mawon ndak nggih. Perintahnya Allah, abaikan. Fahada minal jahil. Ya aja bener kowe aja. Ya wis, matur nuwun. Aku ketoke aku wis tau krungu ayat iki kok lali ya. Umar itu kowe nek dalili Umar wacana ayat. Ada 3 perkara kalau kita bisa menghiburnya, iman kita sempurna. Apa itu? 1, kalau kita senang, bahagia, kesenangan dan kondisi bahagia ini tidak menjerumuskan kita kepada kebatilan. Jadi kue seneng kepengen syukuran. Syukuran ora terkontrol, kadang banget syukurnya ora terkontrol. Nah, kamu akhirnya bisa bersyukur tanpa jatuh ke batilan. Jadi kue syukuran orang nanggap dangdut. Nah, itu kurang lebih sudah sepertiga. Yang kedua, sepertiga yang kedua, kalau sedang marah tidak melampaui batas hak perkara hak. Jadi tetap bisa tahu mana yang benar, mana yang salah ketika marah. Yang ketiga, ketika berpuasa tidak mengambil yang bukan haknya. Jadi menteri sosial orang jaluk fee bantuan sosial lah, itu sepertiganya itu. Jadi kalau kamu bahagia bisa mengendalikan diri,
Kalau kamu sedang marah juga tahu batas perkara hak. Kalau kamu berkuasa tahu mana hak kamu, mana yang tidak. Maka kalau tiga ini sudah sempurna iman kamu. Ada orang datang ke Salman, ini riwayat lain, bilang ke wahai Salman, kamu kan sahabatnya Rasulullah, sahabat senior, tolong saya dinasihati. Apa jawab Salman? La taghdab, jangan suka marah ya. Wah, kula emosinan re, goduan kula. Wis ngene. Nek kowe ngamukan, amsik lisanaka wa yadaka. Meneng, aja ngomong. Tanganmu gegem, aja obah. Maksudnya aja jeneng. Mulut kamu mulut dan tangan kamu tahan kalau ketika kamu marah. Sudah, itu saja nasihat saya, kata Salman. Jadi orang dimintai nasihat itu diberi sepele tapi strategis. Latang ini kan hadisnya Nabi. Ausini ya Rasulullah. Jadi ada sahabat datang ke Nabi, Kanjeng Nabi, kula niku jenengan nasihati sing kira-kira pun kangge bekal urip kula semuanya. Jawi Kanjeng Nabi aja ngamuk. Lho, kula njaluk nasihat malah jenengan. Kula mboten ngamuk niki. Kula njaluk nasihat, dijawab Nabi, ya aja ngamuk. Lah nggih kula niku nyuwun nasihat, mboten ngamuk-ngamuk. La taghdab, ya aja ngamuk. Akhirnya sadar, oh jebule nasihat Nabi aja ngamuk. Bukan ini instruksi, ini nasihat ini. Bayanu fadilatil hilmi wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah.